karyawan dan teman-teman yang dikasihi oleh Kristus Bapa kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih tema penanaman kasih dan ketulusan dalam bidang pariwisata bersama kelompok saya. Pertama-tama, kami menyimpulkan bahwa sangat diperlukan kasih dan ketulusan di dalam hati bagi seorang yang bekerja di bidang pariwisata untuk bisa menjalankan tugasnya dengan benar. Nah, contohnya misalnya ada front office attendant atau yang biasa kita kenal dengan resepsionis. Misalnya dia bekerja terapi tidak dengan sepenuh hati, tidak tulus, dan tidak memiliki kasih di dalam hatinya untuk menjalankan tugasnya. Pasti yang dijalankan itu hari-harinya itu menjadi lebih berat dan juga dia tidak menikmati pekerjaannya. Coba kalau misalnya kita menjalankan aktivitas kita dengan kasih dan ketulusan, pasti kita akan merasa senang dan juga orang-orang sekitar kita pun akan merasakan dampaknya juga karena kita yang telah menyebarkan aura yang positif kepada mereka. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memiliki kasih dan ketulusan dalam hati kita. Yang pertama, saya akan membahas kenapa sih kita perlu bersikap profesional di dalam pekerjaan kita. Karena sikap profesional ini, kalau misalnya kita tanamin dalam diri kita sejak awal kita kerja, bahkan dari sebelumnya, itu akan berpengaruh sangat dalam ke dalam pekerjaan kita, ke dalam relasi kita terhadap orang lain. Contohnya, jika kita bersikap profesional, pasti orang juga memandang kita dengan lebih hormat dan juga pasti orang lebih akan mau membangun relasi dengan kita ketimbang orang yang tidak profesional dan tidak bersikap baik terhadap sesamanya. Jadi profesional ini juga dibutuhkan di tempat kerja karena kita sebagai pekerja adalah representasi dari tempat kerja kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus memiliki citra diri yang baik supaya tempat kerja kita juga dilihat baik dan ternama oleh orang lain. Jadi, menurut saya sifat-sifat dari profesionalisme ini yang pertama ada disiplin dan bertanggung jawab. Kalau misalnya kita disiplin dan kita bertanggung jawab di dalam pekerjaan kita, pasti atasan kita, bahkan rekan-rekan kita pasti akan senang dengan cara kerja kita dan mungkin akan terinspirasi dari kita untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Yang kedua, ada mengatur diri. Kita perlu bersikap sopan dan juga berdandan dengan rapi jika kita bekerja di hotel, apalagi kita di bagian front office. Oleh karena itu, saya merasa sangat penting untuk bisa mengatur diri untuk tetap menjaga kebersihan, kerapihan, dan juga kita harus on time. Yang ketiga, ada menjaga sikap dan perkataan. Karena kita adalah bagian dari industri pariwisata, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk bisa welcome tamu dengan benar, dengan cara menjaga sikap dan perkataan kita sendiri agar tidak menyakiti tamu dan juga agar tamu memiliki experience yang menyenangkan saat menginap dalam hotel. Yang keempat, kita harus menerapkan aturan fair play. Ketika kita salah, kita harus mengakui kesalahan kita dan kita tidak boleh melempar kesalahan kita kepada teman kita ataupun kepada mungkin manajernya. Karena itu adalah kesalahan kita sendiri, kita harus bertanggung jawab, kita harus jujur, dan kita harus mengakui kesalahan kita sebagai manusia yang profesional. Yang terakhir ada jujur. Jujur ini mungkin sangat simple kalau misalnya didengar, tapi mungkin cukup sulit untuk dilakukan karena menurut saya masih banyak orang yang tidak jujur dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, jujur ini salah satu sifat yang sangat penting untuk harus dimiliki seorang karyawan karena jika seorang karyawan jujur maka ia pasti akan lebih mudah untuk dipromosikan ke jenjang berikutnya daripada orang yang tidak jujur dan juga tidak profesional di pekerjaannya. Oleh karena itu, sifat jujur ini sangat penting bagi kita untuk bisa meneruskan pekerjaan kita ke depannya. Jadi saya akan melanjutkan video tentang UAS ini. Di Indonesia ini kan memiliki beragam suku, budaya, ras yang ada di masyarakat dan lainnya juga masih banyak yang beragam. Dengan itu, banyak juga bidang-bidang di Indonesia ini yang sangat penting, terutama dalam bidang perhotelan dan pariwisata. Tentunya dalam bidang perhotelan dan pariwisata ini, kita harus memiliki sikap kasih dan melayani satu sama lain. Karena dengan sifat kasih kepada sesama dan melayani kepada sesama itu sangat penting. Karena dengan sifat ini akan memberikan hal-hal positif bagi sesama kita ataupun masyarakatnya yang lain. Dengan adanya sifat-sifat melayani satu sama lain, kita juga bisa menjadi contoh untuk banyak orang yang akan bergelut di bidang ini, sehingga kedepannya nanti bangsa kita juga bisa menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa lain jika kita memiliki sifat kasih dan melayani satu sama lain, karena sifat ini sangat membantu untuk manusia berkembang menjadi lebih baik kedepannya. Dengan itu, sifat kasih dan melayani ini sangat penting di bidang perhotelan ini, karena seperti yang kalian tahu, perhotelan merupakan salah satu bidang yang sangat
berperan penting dalam kehidupan orang banyak dan di masyarakat. Karena perhotelan ini dan pariwisata menyediakan berbagai fasilitas dan bidang-bidang yang sangat mumpuni untuk masyarakat banyak. Bila ada kendala atau apa bisa berpergian atau menginap di hotel. Sehingga bidang ini dapat membantu masyarakat banyak. Nah, tadi kita sudah membahas mengapa sih kita itu harus profesional, kita juga sudah mengamati kebudayaan serta keunikan bangsa Indonesia, dan kita juga sudah melihat apa peluang, dampak, serta tantangan yang akan ada dalam bidang pariwisata. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang bagaimana atau kemungkinan kegagalan apa yang akan terjadi di bidang pariwisata itu. Nah, yang pertama itu bidang pariwisata atau industri pariwisata dengan fasilitas yang tidak memadai sehingga para pelanggan tidak akan nyaman atau tidak akan merasa puas. Nah, yang kedua, masyarakat yang tidak mau ikut serta atau tidak mau bergabung dalam perkembangan pariwisata itu sendiri. Nah, menurut saya untuk mengatasi kegagalan atau kemungkinan kegagalan tersebut, kita sebagai masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam perkembangan industri ini. Dengan cara yang mudah, yaitu yang pertama, kita tuh dapat mengenal objek-objek yang baru di industri pariwisata ini, dan kita juga dapat buka semacam travel agent kecil-kecilan agar kita itu bisa mengenali lebih dalam lagi tentang industri ini, dan kita juga dapat mempromosikan atau dapat mengenali kepada setiap orang tentang objek-objek pariwisata dengan cara hanya bercerita mulai mulut ke mulut, ataupun kita juga dapat memperkenalkan tentang industri pariwisata ini lewat internet atau sosial media kita yang ada, sehingga dari sana kita dapat membantu pariwisata ini dapat berkembang dengan baik. Terima kasih. Shalom Bapak Setiawan dan teman-teman yang dikasih oleh Allah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dan tantangan yang ada di pariwisata. Seperti yang diketahui, keadaan perekonomian di Indonesia saat ini itu bisa dikatakan berkembang, di mana perekonomian di Indonesia belum termasuk maju dan juga tidak terlalu terbelakang. Negara Indonesia jika dilihat dari perekonomiannya termasuk negara berkembang. Dalam industri hotel dan pariwisata, hal itu menyebabkan munculnya tantangan tersendiri di bidang ini yang bisa menimbulkan dampak tertentu. Salah satu yang menyediakan layanan terbaik dan memuaskan bagi tamu adalah pelayanan dengan teknologi canggih yang terbaru, juga berperan penting dalam hal-hal tersebut, bisa memberi nilai plus tersendiri dan akan membuat tamu akan merasa dilayani. Dan fasilitas yang diberi pihak pariwisata, baik tempat wisata maupun hotel, di satu sisi. Meskipun banyak sekali masalah, tantangan, dan rintangan yang ada di dalam profesi di dunia pariwisata, khususnya di dunia perhotelan, namun saya yakin jika saya sendiri dan kita semua bisa bekerja dengan rendah hati, ketulusan, dan kasih yang datangnya hanya dari Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti dapat memajukan industri pariwisata dan perhotelan dengan baik dan benar bersama-sama. Saya juga yakin bahwa masalah yang dihadapi oleh kita semua pada saat ini bukanlah masalah besar jika Tuhan turun tangan dan juga kita berserah dan berlindung hanya dalam namanya. Saya juga belajar banyak dari slides yang telah dibikin oleh saya dan grup saya bersama-sama. Saya menjadi tahu dan menyadari bahwa saya ingin sekali melayani orang sebagaimana Tuhan Yesus telah melayani kita semua di bumi ini. Saya ingin sekali membalas kebaikan Tuhan Yesus Kristus dengan cara melayani orang sebagaimana Dia telah melayani kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. God bless you. Refleksi pribadi saya tentang apa yang kita bahas ini adalah kita memiliki sifat yang baik, akan memberikan contoh dan akan memberikan yang baik juga kepada orang lain, sehingga sifat kita pun dapat dicontoh kepada orang lain. Karena sifat kasih dan melayani itu salah satu sifat yang paling baik. Karena sebagai contoh, semestinya di hotel, di dalam bidang perhotelan, misalnya front office atau service yang lain, atau misalnya kayak ada di pariwisata juga ada tour guide, itu kan melayani. Jadi sifat melayani itu kita juga harus melakukannya dengan tulus, karena sifat melayani akan menambahkan sifat positif yang ada di dalam diri kita, sehingga kedepannya kita bisa menjadi yang lebih baik karena memiliki kasih dan memiliki sifat melayani kepada satu sama lain, yang bisa menjadi contoh
dan akan berkembang di kedepannya. Refleksi pribadi saya adalah melalui subtopik ini, yaitu penanaman kasih dan juga ketulusan dalam bidang pariwisata, saya dapat mengambil pelajaran dan juga teladan. Bagaimana kalau misalnya kita menanamkan kasih dan ketulusan dalam bidang pariwisata, itu artinya kita dapat melayani sesama dengan tulus dan ikhlas. Nah, saya juga mengambil contoh bahwa Yesus Kristus sendiri adalah Tuhan yang Maha Tinggi, dapat melayani sesama apalagi kita manusia yang di bumi. Nah, ini juga menurut saya akan dapat menjadikan sebuah refleksi agar saya dapat melayani sesama dimanapun saya pergi dan berada. Nah, fakultas saya, yaitu Fakultas Perhotelan, mengajarkan kami untuk melayani sesama dengan baik. Nah, ini juga dapat membuat saya melayani sesama. Walaupun mungkin sekarang kita lagi dihadapkan dengan pandemi virus corona, tapi itu tidak akan memudarkan keinginan saya untuk melayani sesama. Saya dapat melayani sesama lewat contoh kecil, yaitu saya dapat melayani orang tua saya dengan membantu mereka, dan juga saya dapat melayani dengan baik. Terima kasih. Shalom Setiawan teman-teman yang dikasih oleh Allah, saya akan menjelaskan tentang refleksi pribadi saya. Berdasarkan data yang ada di Indonesia, memang negara berkembang dengan perekonomian yang sedang berkembang juga hal itu menyebabkan adanya tantangan sendiri bagi Indonesia. Salah satu contohnya adalah bidang pariwisata dan hotel. Kemajuan teknologi memang memiliki dampak penting semua bidang yang ada di dunia. Bagi pariwisata dan hotel, teknologi canggih terbaru yang digunakan di bisnis, mereka memberikan nilai plus tersendiri dan kepuasan bagi tamu. Hal tersebut juga memberikan dampak positif, salah satunya adalah efisiensi dan efektivitas bagi bidang hotel dan pariwisata. Namun apakah bagi Indonesia mampu untuk merealisasikan hal tersebut? Hal tersebut merupakan tantangan yang ada bagi Indonesia yang memberikan dampak tertentu, namun hal tersebut bisa diatasi dengan cara memberdayakan orang-orang yang memiliki passion agar dapat memberikan layanan terbaik bagi tamu. Dengan terpuaskan tamu, hal tersebut bisa memberikan rating dan feedback bagus bagi hotel, dan juga bisa membuka peluang baru bagi mereka yang pemilik modal dan passion di bidang ini agar dapat membuka serta mengelola bisnis di bidang ini. Namun dengan catatan mereka memberikan pelayanan yang positif dan juga profesional agar para tamu merasa nyaman serta puas dengan pelayanan yang diberikan, agar mereka bisa memberikan rating dan feedback yang baik bagi pihak penyedia. Terima kasih.